kasih Pak Yongki dan teman-teman dari BMC New York dan juga barangkali ada dari yang lain. Thank you buat kesempatan bisa berbagi sesuatu dari firman Tuhan. Ada bangunan-bangunan tertentu di dunia yang tanpa kita sebut namanya, semua orang sudah tahu ini bangunan apa. Salah satunya adalah contoh di slide saya yang pertama. Ini tanpa perlu disebut namanya, tempatnya di mana, kita semua tahu. Ini namanya Taj Mahal yang ada di kota Agra di India. Taj Mahal ini satu bangunan yang sangat amat menakjubkan, sedemikian simetrisnya sehingga dipandang dari sudut manapun juga dapatnya itu sama semua. Menakjubkan sekali. Tapi yang menarik adalah bangunan ini sebenarnya adalah kuburan. Ini adalah makam yang dibangun oleh Raja Mughal namanya Shah Jahan. Dia bangun itu untuk istrinya namanya Mumtaz. Mumtaz Mahal ya kan. Mumtaz ini meninggal tahun 1632 pada saat melahirkan anak mereka yang ke-14. Ya, jadi beliau ini anaknya banyak sekali. Nomor 14 kemudian meninggal. Nah, ini sang raja ini saking cinta sama istrinya, itu nggak bisa lupakan istrinya. Jadi dia memutuskan untuk merancang suatu makam yang terindah, yang pernah dikenal oleh umat manusia, yaitu Taj Mahal ini. Untuk bangun Taj Mahal itu diperlukan sekitar 20.000 pengrajin, selama 10 tahun bekerja keras, dananya itu 827 juta dolar. Ini tidak main-main. Bangunan ini tidak hanya bagus, cakep dilihat dari jauh, tapi begitu orang mendekat, orang menemukan keindahan yang luar biasa sekali. Umpama ya, perhatikan bahwa temboknya itu semua diukir motif, setiap lantai itu marmer itu diukir semua. Jadi semuanya ukiran, dari jauh cantik, dari dekat cakep. Ini bangunan yang luar biasa. Nah, sayangnya ini bagi Shah Jahan, gara-gara pembangunan tersebut, beliau nggak urus negara. Tiap hari kerjanya ngurusin ini proyek pembangunan, negara nggak diurus. Akhirnya anaknya Aurangzeb itu mengkudeta bapaknya. Bapaknya dikudeta di penjara, tapi masih baik hati anaknya. Penjaranya itu ada jendela menghadap ke Taj Mahal ini. Sehingga setiap hari si Baginda ini kerjanya cuma liatin itu kuburan terus-menerus. Nah, ini semua dilakukan untuk apa? Karena cinta yang luar biasa terhadap istrinya ini. Dan untuk memastikan bahwa setelah bangunan ini berdiri, tidak ada lagi orang bisa bangun bangunan yang secantik ini, maka menurut cerita yang beredar di India, dikonfirmasi oleh Menteri Kabinet yang sekarang, bahwa setelah selesai pembangunannya, itu 20.000 tukang itu dipanggil. Dan kemudian semua itu dipotong tangannya. Supaya mereka nggak bisa lagi bangun bangunan yang seperti itu. Nah, semua ini karena cinta. Cinta mendorong orang lakukan hal-hal yang sebenarnya secara biasa dia mungkin tidak bisa lakukan. Nah, itu satu raja, oke, Raja Shah Jahan. Sekarang saya mau cerita raja yang berikut, yaitu Raja Edward ke-8 dari Inggris. Saudara semua eh, barangkali pernah mendengar ceritanya bagaimana ini ketika masih putra mahkota, Edward ke-8 terkenal playboy. Jadi banyak sekali pacarnya. Nah, tapi dari begitu banyak pacarnya, ada satu yang sangat dia cintai, yaitu wanita dari Amerika Serikat bernama Wallis Simpson. Jadi ini Wallis Simpson ini sudah menikah kedua kalinya. Tapi raja berniat menikahi dia. Jadi raja Inggris akan jadi suami ketiga dari seorang wanita dari Amerika Serikat. Ketika Edward ke-8 ini naik tahta, beberapa bulan kemudian dia panggil Perdana Menteri namanya Baldwin. Dia bilang sama Perdana Menteri, saya ini menjadi raja dan merasa kesepian karena saya tidak didampingi oleh wanita yang saya cintai dalam hidup saya. Saya ingin sekali menikah. Wah, kata Perdana Menteri Baldwin, wah luar biasa baginda kita dukung. Nona Inggris mana yang demikian beruntungnya? Anda pilih jadi permaisuri. Oh, dia bilang saya tidak pilih Nona Inggris, saya mau sama Wallis Simpson saja. Wallis Simpson sudah cerai, jadi saya boleh kawinin dia.
Nah, saudara bayangkan para menterinya itu sakit kepala sekarang. Kenapa? Karena bayangkan ya, raja jadi suami ketiga loh. Bagaimana sih? Emang nggak ada wanita di Inggris? Jadi akhirnya para menteri bilang begini sama raja. Baginda itu saya anjurkan jangan kawin sama Wallis Simpson. Kalau Baginda bersikeras, seluruh kabinet akan mengundurkan diri. Dan berarti jajaran pemerintahan Inggris itu semua menyatakan protes mereka. Rakyat pasti ikut protes. Ini terlalu berat. Baginda pilih saja ya, mau tahta atau mau cinta. Saudara-saudara tahu jawaban Raja Inggris ini. Kalau disuruh pilih antara tahta dengan cinta, saya akan pilih cinta. Saya tidak bisa bertahta tanpa wanita yang saya cintai mendampingi saya. Akhirnya dia turun tahta. Dia jadi raja itu nggak sampai 1 tahun. Nah, jadi ini adalah kisah bagaimana cinta itu bisa mengubahkan jalannya sejarah. Sebab gara-gara Edward ini mundur, adiknya itu terpaksa naik. Adiknya ini nggak suka jadi raja karena dia kalau ngomong gagap. Jadi mereka sebenarnya mengatakan lebih baik kita hidup tenang saja, jangan jadi raja. Tapi gara-gara ini abangnya mundur, adiknya akhirnya naik. Nah, akhirnya ini abangnya ini naik, dia kemudian meninggal dan digantikan oleh anak perempuannya yang namanya Elizabeth yang kedua. Jadi sejarah berubah itu gara-gara cinta, saudara sekalian. Nah, cinta itu adalah satu kata yang menurut saya menggetarkan sekaligus menggelikan. Maksud saya begini loh, oke. Menggetarkan itu artinya dia adalah emosi terdalam dalam diri manusia yang mampu membuat manusia lakukan hal yang tak terduga. Dari hal yang besar seperti membangun bangunan megah sekali sampai hal-hal yang mengagetkan seperti mundur dari tahta atau bahkan orang tertentu lakukan hal tertentu seperti bunuh diri, katakanlah Romeo dan Juliet itu loh, oke. Ribuan lagu, jutaan puisi tercipta karena cinta. Ribuan perang dan jutaan perjalanan dilakukan karena cinta. Tapi ternyata bukan hanya manusia yang tergerak oleh cinta. Ternyata Allah sendiri juga tergerak oleh cinta. Salah satu ayat paling terkenal di Alkitab itu Yohanes 3 ayat yang ke-16 bicara tentang cinta yang menggerakkan Allah. Nah, kalau kita baca, saya akan bacakan dari terjemahan yang namanya agak ya gimana ya? Alkitab gratis untuk semua. Waduh, ini ada kata gratisnya soalnya ya. Oke. Yohanes 3:16, karena Allah mencintai dunia, dan begini caranya, dia memberikan anak satu-satunya, supaya masing-masing orang yang percaya kepada anaknya tidak akan mati, tetapi akan menerima hidup untuk selama-lamanya. Nah, jadi Allah itu digerakkan oleh cinta. Nah, kita juga memahami satu hal tentang Tuhan kita, adalah bahwa Tuhan itu ingin punya hubungan dengan umatnya, ciptaannya. Nah, hubungan itu hubungan yang dekat, bukan yang jauh. Hubungannya itu sukarela, bukan karena terpaksa. Dan hubungannya itu harusnya hubungan karena cinta, saudara-saudara sekalian. Hubungan yang terbangun karena cinta. Saya akan ajak kita membaca ayatnya ya. Matius pasal 22 ayat 34 sampai 40. Matius 22. Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang-orang Saduki itu bungkam, berkumpullah mereka dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat bertanya untuk mencobai dia. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jadi dasar dari setiap relationship, dari setiap hubungan, entah itu hubungan antara manusia dengan Allah atau manusia dengan samanya itu simple sekali. Basisnya itu harus karena cinta. Nah, ada apa dengan cinta, saudara sekalian? Itu pertanyaannya. Kenapa cinta? Coba kita lihat ya. Oke, pertama-tama, cinta adalah motivasi yang termulia. Mari kita baca 1 Korintus 13 ayat 1 sampai 4. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat,
Tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Ayat 2. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, dan aku mengetahui segala rahasia, dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Jadi saudara saya, kasih atau cinta itu adalah motivasi yang termulia. Orang bisa lakukan banyak hal, tapi kalau tidak ada kasih, itu semuanya itu adalah nol saja, ya. Jadi segala perbuatan kita itu diibaratkan nol sebagus apapun juga, saudara sekalian. Bisa semua bahasa manusia, bahkan bahasa malaikat. Kalau nggak ada kasih, itu nol. Punya karunia bernubuat, mengetahui segala rahasia dan seluruh pengetahuan tanpa kasih itu adalah nol. Punya iman yang sempurna, yang sanggup memindahkan gunung, bagi orang ini nggak ada yang mustahil. Kalau nggak ada kasih, itu nol. Orang bagikan segala harta miliknya, bahkan rela berkorban dibakar. Ternyata bisa dilakukan tanpa kasih. Dan tanpa kasih itu nol, saudara-saudara sekalian. Jadi orang bisa punya banyak sekali, berbuat hebat sekali, tapi ternyata semuanya nol. Nah, nol itu bisa saudara sekalian 20, oke? Bisa 21, nol. Tapi kalau nol semua, itu ya saya mau tanya saudara-saudara, apa bedanya 0,21 dengan 0,3 itu bedanya apa? Saya kasih tahu bedanya apa. 0,21 nulisnya agak lama, itu aja sih. Ya, bedanya itu aja. Lain dari itu nggak ada bedanya. Ya. Nah, jadi bagaimana caranya membuat 00 ini yang semula tidak ada nilai jadi bernilai? Simpel sekali, tambahkan angka 1 di depan nolnya. Begitu ada angka 1, maka semua nol itu jadi hidup. Nah, 1 ini ibaratnya adalah kasih. Begitu apa yang kita perbuat, itu adalah karena kasih, maka 0,21 beda sekali dengan 0,3. Saudara-saudara sekalian, tambahkanlah kasih dalam segala perbuatan kita. Lakukan semuanya karena cinta. Baik cinta kepada Tuhan maupun cinta kepada sesama. Itu motivasi yang paling mulia. Yang kedua adalah cinta itu adalah motivasi yang terkuat. Saya coba bacakan Kidung Agung 8 ayat yang ke-6 sampai 7. Taruhlah aku seperti materai pada hatimu, seperti materai pada lenganmu, karena cinta kuat seperti maut. Kegairahan gigi seperti dunia orang mati, nyalanya adalah nyala api, seperti nyala api Tuhan. Jadi cinta itu digambarkan seperti maut. Yaitu kalau dia sudah pegang orang, itu orang nggak bisa lepas. 7. Air yang banyak tak dapat memadamkan cinta, sungai-sungai tak dapat menghanyutkannya. Sekalipun orang memberi segala harta benda rumahnya untuk cinta, namun dia pasti akan dihina. Demikianlah itu kekuatan daripada cinta. Demikian kuatnya bisa membutakan saudara sekalian. Cinta bikin orang jadi ekstrim. Cinta juga membuat orang bisa berkorban. Cinta memberi orang kekuatan. Ada mahasiswa asal Tiongkok yang kuliah di RMIT, Uni di Melbourne. Dia ambil S2 di kuliahnya tersebut. Nah, dia cara kuliahnya itu semester terakhir agak nggak biasa, agak lain kata orang Jakarta. Apanya yang lain? Yaitu dia itu pulang pergi dari China ke Australia setiap minggu. Jadi dia itu setiap masuk kuliahnya hari Selasa. Jadi dia pada hari Minggu atau kadang Senin dia terbang dari Provinsi Santung, terbanglah dia sampai ke Melbourne. Di situ dia kuliah, ikut kelas 1 hari. Hari Rabu malam dia sudah kembali terbang ke China. Nah, nanti hari Senin lagi depan balik lagi terbang ke Australia. Kok kuliahnya ini kenapa demikian caranya dan kok biayanya mahal sekali? Biaya mahal sekali. Setiap bulan itu dia keluar uang sekitar $6.000
untuk tiket pesawat. Ya, kalau nginep dia bilang saya nginep di rumah teman. Nah, jadi habiskan waktu banyak sekali, uang banyak sekali. Gara-gara apa? Gara-gara cinta. Ya, dia bilang saya nggak kuat pisah sama pacar saya mau ketemu banyak-banyak. Jadi dia bilang nggak apa-apalah. Dia habis uang 18.000 dolar, saudara sekalian, demi yang namanya cinta. Keluar uang begitu gara-gara kangen sama pacar, saudara sekalian. Oke. Nah, saudara-saudara sekalian, saya ingin mengajak kita semua pada hari ini untuk memikirkan satu hal. Tadi saya mengatakan bahwa dasar hubungan kita dengan Tuhan kita haruslah karena cinta. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, kekuatanmu, akal budimu. Ya. Jadi orang mesti cinta Yesus. Itu yang saya maksudkan. Dasar daripada kita datang kepada Tuhan, berhubungan dengan Tuhan, melakukan semuanya untuk Tuhan, itu semua dasarnya bisa bukan karena kasih. Tapi karena apa? Karena ketakutan. Saya kasih contoh, saya asal Pontianak, kota Pontianak. Pontianak itu dialiri oleh dua sungai, Sungai Kapuas dan Sungai Landak. Nah, sungainya itu ketemu persis tengah kota Pontianak, jadi berbentuk T gitu ya. Oke, ya. Nah, di pertemuan sungai tersebut, antar dua sungai itu airnya itu bergolak sekali. Kami dulu tidak ada jembatan, jadi kami tiap hari kalau pergi sekolah itu harus naik perahu kecil, sampan istilahnya, untuk nyebrang. Jadi ya sepeda ikut naik lah ya, nyebrang ke sana. Dan yang mendayung itu adalah banyak sekali orang-orang Madura. Dan di tengah-tengah sungai itu sering sekali eh, pendayungnya itu jatuh, ya. Atau kadang-kadang perahunya kebalik. Nah, kalau sudah kebalik itu orangnya tenggelam. Dan kita dulu tuh percaya bahwa em, ini jenazahnya ini nggak muncul, nggak ditemukan. Karena apa? Ditahan sama Dewa Sungai. Nah, tempatnya Dewa Sungai itu adalah dekat rumah saya, rumah orang tua saya. Jadi kalau sudah begitu, kelenteng dekat rumah itu didatangi oleh keluarga dari yang tenggelam itu. Mereka datang mohon-mohon supaya ini jenazahnya jangan ditahan lama-lama, dilepaslah ya. Pada hari ketiga biasanya akan muncul mengapung dalam keadaan sudah bengkak. Nah, ini kita percaya dulu ya bahwa itu karena Dewa Sungai. Jadi itu sangat amat ditakuti. Kita itu dulu ibadah tiap tanggal 1, tanggal 15 datang ke kelenteng beribadah. Kita beribadah karena apa? Karena kita takut. Kalau nggak ibadah, bisa saja kita nanti uh, ditahan sama Dewa Sungai. Jadi ibadah itu bisa karena rasa takut. Saya takut kalau saya nggak kebaktian, Tuhan tidak berkati saya. Atau Tuhan tidak lindungi saya. Nah, itu nggak mau. Yesus tidak mau demikian. Dia mau kita melakukan segala sesuatu untuk dia, bahkan untuk sesama kita, dasarnya itu karena cinta saja. Ya. Nah, saya mengajak kita semua untuk mencintai Yesus. Untuk itu, saya ajak kita, saudara sekalian, uh, merenungkan kebaikan Yesus untuk kita semua. Itu step number one, oke? Renungkanlah kebaikan Tuhan Yesus untuk kita semua, oke? Itu langkah pertama. Lihatlah kebaikannya, lihatlah karyanya dalam hidup semua orang, tapi terutama buat hidup kita pribadi. Nah, saya mau kutip Andrew Garfield. Andrew Garfield, saudara sekalian, itu main film Spider-Man dulu, oke? Nah, tapi Andrew Garfield juga main satu film judulnya Silence. Saya nggak tahu berapa yang sudah nonton film Silence. Kalau belum, saya tidak anjurkan Anda nonton. Saya kasih spoilernya aja seperti apa filmnya ya. Oke, saya kayak tahu kenapa saya anjurkan nggak nonton. Itu film itu depressing banget, oke? Ya, itu film itu cerita tentang para misionaris yang pergi ke Jepang. Jepang itu dulu itu di kota Nagasaki, kegerakannya itu terjadi luar biasa. Ratusan ribu orang jadi Kristen. Sampai sekarang kalau kita ke Nagasaki, jejak-jejak kekristenan masih ada sekali. Nah, filmnya itu berakhir dengan semua misionaris itu mati. Dan matinya itu caranya itu agak serem itu, ya. Jadi mereka disalib, ditaruh di pantai, ya. Dekat-dekat air yang sudah seleher gini loh. Ya, nanti malam kan air itu pasti naik. Jadi mereka itu tahu mereka bakal mati. Jadi, airnya makin naik, makin naik, makin naik, makin naik, sampai di sini nggak bisa napas. Ya, jadi filmnya murung sekali. Oke.
Jadi maka saya bilang, gak usah nonton deh ya. Bisa nonton depressed, oke. Nah, begini, untuk bikin film ini, Andrew Garfield itu disuruh baca Injil. Dia disuruh baca Injil dan baca renungan. Jadi dia baca renungan, baca Injil, setelah dia baca itu berbulan-bulan, inilah kata-kata Andrew Garfield. Saya kutip, oke. What was really easy was falling in love with this person, was falling in love with Jesus Christ. Jadi dia mengatakan memang tidak susah untuk jatuh cinta kepada Yesus. Jadi bayangkan ya, inilah seseorang yang kita nggak tahu Kristen apa bukan, hanya 3 bulan baca Injil, dia tiba pada kesimpulan, this is such a lovely figure. Inilah satu sosok yang sangat amat luar biasa. Satu sosok yang gampang sekali dicintai. Umpama saya berkata begini ya, kalau saudara melihat wibawanya di slide berikut ya, lihat wibawanya, saudara melihat bahwa alam semesta, setan, roh jahat itu tunduk kepada perintahnya. Jadi alam saja tunduk kepada perintah Yesus. Wibawanya luar biasa. Setan lihat dia kabur semua. Ya, lihat wibawanya, lihat ajarannya. Begitu dalam dan begitu indah yang sampai sekarang masih mengubahkan hidup banyak orang. Saudara lihat kuasanya. Mujizatnya sampai sekarang tidak ada yang menandingi. Saudara bisa lihat kasihnya. Dia keras dengan orang Farisi karena mereka menyesatkan umat. Kata-katanya tajam dengan mereka, tapi ketika Yesus bicara dengan wanita Samaria dan dengan orang-orang lemah, lihat betapa kasihnya itu sangat amat terlihat sekali. Saudara melihat janjinya, barang siapa percaya kepada dia tidak akan binasa, mereka beroleh hidup yang kekal. Lihatlah kasih setianya. Aku menyertai kamu sampai kepada kesudahannya. Lihat pengampunannya di kayu salib, saudara sekalian. Pada waktu dia disalib, dia itu mengampuni orang-orang yang memfitnah dia sehingga dia disalib. Pengampunannya luar biasa. Lihat pengorbanannya buat kita semua saudara sekalian. Dia maju kayu salib, dia sudah tahu itu sengsara sekali. Yesus itu bukan korban tak berdaya. Dia itu menyerahkan dirinya untuk disalib. Dia bisa menghindar nggak? Dia bisa menghindar. Tapi dia memutuskan maju ke kayu salib, alami sengsara. Demi siapa? Demi saudara dan demi saya. Di seluruh alam semesta ini tidak ada pribadi yang begitu menakjubkan, tidak ada kasih yang bisa menandingi, tidak ada pengorbanan yang begitu besar, lebih daripada apa yang Yesus lakukan buat kita sekalian, saudara sekalian. Kalau kita lihat ini, apa susahnya kita jatuh cinta dengan pribadi yang demikian luar biasa ini, saudara sekalian. Ya, sangat amat luar biasa. Dulu saya di Singapura itu jualan kayu cendana. Jadi saya sering sekali bolak-balik Jakarta Singapura. Suatu hari saya ini lagi antri mau check-in di Bandara Changi. Sementara menunggu antrian check-in lagi baris, saya itu lagi merenungkan Ibrani 12. Terutama ayat yang kedua, di mana dikatakan Yesus itu memikul salib. Dia tekun pikul salib demi sukacita yang ada di depan dia. Jadi saya tanya sama Tuhan Yesus sementara antri check-in. Tuhan Yesus, pada waktu Tuhan Yesus lagi pikul salib, terus katanya lihat ke depan ada sukacita. Itu sukacita apa sih? Itu pertanyaan saya. Itu sukacita apa yang Tuhan lihat di depan Tuhan? Sehingga gara-gara sukacita itu Tuhan Yesus jadi kuat pikul salib. Apa itu? Dan jawabannya adalah begini. Sukacita melihat kamu diselamatkan. Saya berhenti ngantri loh. Ya, saya keluar antrian, saya jalan keluar bandara. Ya. Itu di luar sana itu jalan aspal. Ya. Saya duduk di klubnya itu dan menangis di situ siang hari. Saya tidak pernah mengira begitu besar cinta Yesus buat saya pribadi. I don't know about you, but Jesus loves me. Dan dia mencintai saya dengan luar biasa, sehingga ketika dia dalam keadaan capek sekali, sakit sekali, dalam keadaan sudah hampir tidak kuat. Ketika dia dalam keadaan demikian parahnya itu,
di mata Yesus itu ada wajah saya. Umur 23 tahun, di kota Yogyakarta, dalam keadaan sakit, dalam keadaan sengsara sekali, dalam keadaan susah sekali. Dalam keadaan tanpa harapan, tanpa arti hidup. Hidup saya sedang berantakan, breaking into pieces. Dan Yesus lihat saya, dia kasihan sama saya, dan dia mengasihi saya, dan dia berkata, aku harus selesaikan salib ini, supaya Sukirno ini bisa sembuh dan selamat. Itu cinta Yesus buat saudara dan saya. Jadi semua wajah kita itu terpampang di mata Yesus ketika dia sedang pikul salibnya. Tidakkah saudara merasa ini pribadi yang begitu penuh dengan kasih dan penuh dengan cinta buat kita semua? Apa susahnya mencintai pribadi yang demikian luar biasa? Saudara sekalian, satu, renungkan, pikirkan kebaikannya buat kita semua. Nomor dua, saudara dan saya harus ambil keputusan untuk mencintai dia. Saudara terkasih, kata cinta dalam bahasa Yunani itu ada macam-macam. Nah, saya bikin satu chart ya. Kalau saudara bisa lihat di slide berikut, itu yang sering dipakai adalah yang sering orang nyatakan, sekalipun ada lebih dari tiga ini, tapi yang sering orang bicarakan eros, philia, agape. Nah, tapi yang paling kanan ini adalah kata yang dipakai waktu Yesus berkata, "Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap, segenap, segenap." Oke? Nah, ini bentuk cinta yang sangat amat menarik sekali. Apa itu? Karena cinta yang satu ini munculnya dari kemauan, bukan dari perasaan. Oke? Jadi ini kalau ditanya itu apakah kamu mau apa enggak mencintai? Itu saja sih. Jadi agape itu bentuk cinta yang bisa diperintah karena dia muncul dari kemauan. Maka hai suami, cintailah, kasihlah istrimu. Para suami jangan protes. Saya enggak feeling, Pak. Eh, Nggak bisa. Karena itu bukan masalah feeling. Itu adalah masalah will. Do you want to love or not? Jadi ini masalah kemauan kita untuk mencintai. Jadi ini dengan kata lain, agape adalah cinta berdasarkan kemauan dan keputusan. Ya. Kalau saudara nyanyikan lagunya, haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Saya mau. Ya, saya mau. Ya. Atau lagu satu lagi, ku mau cinta Yesus selamanya. It's a matter of will. Do you want or not? Ya. Jadi saudara sekalian, saya mengajak kita ambil suatu keputusan untuk cinta Yesus. Cinta Yesus lebih daripada cinta kedudukan dan jabatan. Banyak orang jatuh di situ. Lebih cinta Yesus daripada cinta kepada popularitas dan nama besar. Lebih cinta kepada Yesus daripada cinta kepada manusia. Lebih cinta kepada Yesus daripada cinta kepada harta. Lakukan ini semua, tempatkan Yesus nomor satu dalam hidup kita, saudara sekalian. Dan saya ingin kasih tahu kepada saudara sekalian, bahwa ketika kita cinta Yesus lebih daripada segalanya, di situ hidup kita ini satu hidup yang penuh dengan eh, keindahan, penuh dengan kepuasan. You're not looking for anything else. Semuanya dipenuhi, saudara sekalian. Saudara-saudara terkasih, lebih cinta Yesus daripada cinta kepada uang. Yudas itu 3 tahun bersama Tuhan Yesus. Ya. Selama 3 tahun dia makan minum bersama Tuhan Yesus. Dia tidur bareng Tuhan Yesus. Melayani bareng Tuhan Yesus. Alami mujizat, melihat mujizat. Dan ternyata dia tetap lebih cinta kepada uang. Saudara sekalian, lebih cinta Yesus daripada cinta kepada dosa. Dosa itu memberi kenikmatan, dosa itu memberikan kepada kita kepuasan, tapi hanya di awal, di belakangnya dia itu mengikat kita dan bikin kita sengsara, saudara sekalian. Tapi ini ada satu kekuatan yang lebih kuat daripada ikatan dosa, yaitu cinta kepada Yesus, juru selamat kita. Saudara sekalian, ambil keputusan mencintai Yesus. Poin yang terakhir, mari kita melayani Yesus lagi, kembali melayani saudara sekalian. Buat orang-orang yang merasa sudah mundur dan kering saat ini,
Saya ingin ajak kita semua kembali melayani Tuhan. Buat orang yang merasa saat ini sudah jauh dari Tuhan, saya dorong kita untuk kembali melayani Tuhan. Mari kita lihat bagaimana Tuhan Yesus nyatakan eh, kasihnya kepada eh, Petrus. Mari baca Yohanes 21 ayat 15 sampai 18 sampai 17. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Nah, kalau saudara membaca bahasa Yunaninya, teks Yunaninya, ini menarik sekali. Karena kedua kali pertama, Tuhan Yesus bertanya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dia pakai kata agape. Ya. Dan Petrus itu menjawabnya bukan dengan agape. Ketika dia berkata, "Aku mengasihi engkau." Dia nggak pakai kata agape, dia pakai kata filia. Tapi pertanyaan ketiga, Tuhan Yesus tidak lagi pakai kata agape, dia pakai kata filia. Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan dia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Jadi saudara sekalian, eh, sudah perhatikan bahwa Petrus dan teman-temannya itu sudah kembali menjala ikan. Mereka sudah bukan lagi penjala manusia, mereka sudah mundur dari pelayanan. Tuhan menjumpai mereka di danau itu untuk memulihkan mereka. Saya ada bicara panjang lebar ini di khotbah saya yang lalu di Worship from Home ini tentang bagaimana Tuhan pulihkan Petrus dengan memakai satu danau, dua api arang, dan tiga pertanyaan. Nah, saudara sekalian, jadi tiga kali Petrus menyangkal Yesus, tiga kali juga dia ditanya, "Apakah kamu mencintai aku?" Oke, kamu cinta sama aku, buktikan itu cintamu. Apa itu? Gembalakanlah dombaku. Jadi bukti cinta kita kepada Yesus adalah jalan kita melayani pekerjaannya, saudara-saudara sekalian. Ya, itu buktinya, saudara terkasih. Suatu hari saya tanya kepada Tuhan Yesus, saya lagi di rumah tanya sama Tuhan Yesus, "Tuhan Yesus, aku ini kok tidak merasa aku cinta Tuhan ya? Kok nggak ada feeling, nggak ada perasaan?" Begitu saya tanya itu, langsung muncul di sini pikiran saya beberapa hal. Yaitu ketika papa saya minta saya untuk tinggalkan Yesus. Saya bilang, "Pak, papa minta apa saja, oke. Tapi yang satu ini, enggak. Ya, saya lebih cinta Yesus daripada cinta kepada papa saya, saudara sekalian." Ya. Saya diingatkan lagi, kamu lepaskan pekerjaanmu, berikan hidupmu untuk melayani Yesus. Saya diingatkan lagi, kamu tolak berbagai tawaran untuk bisnis, bahkan termasuk tawaran untuk pindah ke Kanada, semua demi bisa melayani Yesus. Bukankah itu namanya cinta? Akhirnya saya sadar, saudara sekalian, cinta kepada Yesus bukan soal perasaan, tapi soal tindakan. Agape adalah love in action. Jadi saudara sekalian, saudara bisa menyatakan cinta saudara kepada Yesus dengan memberikan waktu dan tenaga saudara untuk kerajaannya. Saudara bisa nyatakan cinta kepada Yesus melalui kehadiran saudara pada malam ini di Zoom ini. Saudara semua saya tahu capek kerja seharian. And yet, saudara datang ke sini dalam ibadah ini. Menyatakan cinta kita kepada Yesus. Saudara-saudara sekalian, saudara bisa nyatakan cinta saudara kepada Yesus dan berikan talenta saudara, ya, dengan berikan waktu, tenaga, harta saudara, semuanya itu tanda cinta kita kepada Yesus, saudara sekalian. Saudara terkasih, jadi apapun yang kita lakukan dalam hidup kita dan kerohanian kita, mari kita melakukannya karena satu alasan saja, cinta kepada Yesus. Lebih daripada apapun juga. Oke, saya akan tutup dengan satu cerita ini ya. Ini satu cerita dari San Diego, seorang bernama Frank. Dia cuma kasih nama Frank, nama depan, nggak ada nama belakangnya. Oke. Frank ini kehilangan putranya.
yang kabur dari rumah dan lari ke Denver. Dan di Denver, anaknya ini memang pecandu narkoba, dia jadi tunawisma di sana. Saudara semua tahu bahwa jarak San Diego ke Denver itu sekitar 1.600 kilometer. Nah, Frank itu merasa suatu hari ada suatu feeling bahwa putranya ini ada di ambang kematian. Dia yakin anaknya itu hidup tidak lama lagi. Jadi dia putuskan untuk mencari putranya ini nih. Anak saya ini ada di mana? Sudah kita nggak bisa hubungi dia lagi, dia kabur dari rumah, tinggal di jalanan. Tapi anak saya ada di mana? Dia tanya sana, tanya sini. Akhirnya dapat bocoran bahwa anaknya itu ada di Denver. Jadi dia putuskan terbang ke Denver. Dan di situ dia hubungi satu gereja yang melayani para tunawisma. Dia kasih foto anaknya, gambar anaknya. Anda pernah nggak lihat anak saya di situ? Dan Pak Pendetanya itu mengatakan, saya kayaknya pernah lihat dan kemudian dibawa ke downtown Denver. Nah, dia cerita, Frank ini, gimana dia ketemu dengan anaknya itu. Dia bilang begini, anak saya itu lagi terhuyung-huyung, lagi goyang karena kecap mabuk narkoba. Dia jalan aja mesti pegangan ke tembok. Kalau enggak dia jatuh. Nah, anak saya nggak tahu, saya lagi jalan ke arah dia. Begitu saya tiba di depan dia, ya, jarak kira-kira 2-3 meter, anaknya lihat bapaknya langsung putar badan dan jalan ke arah yang lain. Dia tidak mau ketemu sama bapaknya. Ya. Dia putar badan, dia menjauh. Kata Frank, saya tidak peduli. Saya lari ke dia, saya rangkul dia dan peluk dia seerat mungkin. Selama seminggu berikut, Frank itu jadi bayangan putranya. Dia ikut berkeliaran di downtown Denver, ambil sisa makanan dari tong sampah, tidur di bawah jembatan, dan dia cerita nggak bisa tidur karena itu tikus gigitin kaki terus. Jadi anaknya juga keluar masuk rumah sakit karena penyakitnya ya. Dan kemudian udah keluar rumah sakit mencuri untuk beli narkoba lagi. Pada satu titik Frank berkata kepada putranya itu, kalau kamu mati, papa mama itu ikut mati bersama dengan kamu. Di luar, kami mungkin masih bernafas, tapi jangan salah. Di dalam, kami ini mati. Ketika ditanya oleh yang interview dia, kenapa kamu lakukan itu? Frank itu berkata begini, satu-satunya hal yang saya bisa pikirkan untuk tunjukkan cinta saya kepada anak saya adalah saya pergi mencari dia, menemani dia, dan mencintai dia. Saya ingin tunjukkan kepadanya betapa keluarganya, papa mamanya sangat mencintai dia. Saudara sekalian, anaknya itu kemudian mati ya. Oke. Saudara tahu nggak? Ini adalah gambaran apa yang Yesus lakukan buat kita semua. Dia bukan tinggalkan San Diego dan ke Denver. Yesus tinggalkan sorga datang ke bumi. Jaraknya itu bukan hanya ribuan mil, saudara sekalian. Jaraknya itu jauhnya, bukan main. Dia datang ke dunia yang sudah rusak ini untuk menyatakan kasih surgawi kepada kita yang sudah rusak. Dan kita apakan dia? Kita tidak punggungi dia. Kita nggak putar badan, enggak. Kita justru tangkap dia, dan kita hajar dia dan pukul dia. Kita ludahin dia, dan kita salibkan dia. Kita balik pukul dia dan kita salibkan dia. Demikianlah rusaknya kita, saudara sekalian. Tapi justru dalam keadaan demikian di kayu salib, kasih Allah kepada kita melalui Yesus Kristus itu justru paling nyata. Di salib saya tahu Yesus cinta kepada saya sangat amat luar biasa. Dan bisa saya perbuat untuk dia adalah simpel sekali. Kembali mencintai dia. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa Sorgawi pada malam ini Tuhan. Saudara-saudariku di New York ini dalam keadaan sangat amat capek. Mereka semua sudah kerja keras sepanjang hari Tuhan. Tapi mereka tetap datang
ke ruangan Zoom ini Tuhan, di saluran YouTube ini, untuk menyatakan bakti mereka kepada Tuhan, untuk menyatakan cinta mereka kepadamu ya Tuhan Yesus. Tuhan, hamba berdoa pada saat ini, supaya Tuhan memperhatikan setiap kami yang cinta kepadamu Tuhan. Supaya Tuhan, oleh karena kasih karuniamu dan anugerahmu, maka sungguh nyata kuasa bekerja atas kami. Terima kasih Tuhan. Kami tidak minta apa-apa, karena kami datang hanya karena kami cinta Yesus. Cukuplah bahwa kami bisa berbakti, menyembah Tuhan, terima firman Tuhan, itu sudah cukup buat kami. Tapi hamba memohonkan lebih daripada itu, ya Tuhan. Hamba memohonkan supaya berkat Tuhan tercurah atas setiap orang yang beribadah pada malam ini Tuhan. Hamba memohonkan kuasa dinyatakan dan berkat dicurahkan bagi semua kami yang saat ini Tuhan malam ini datang mencintai Tuhan Yesus melalui waktu kami dan ibadah dan pelayanan ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan tahu persis apa yang kami butuhkan setiap kami yang hadir di ruang Zoom ini dan YouTube. Tuhan tahu persis nama kami siapa, kami ada di mana, dan apa yang menjadi masalah kami. Turunkanlah tanganmu yang penuh dengan kasih itu ya Tuhan. Dan nyatakanlah berkat yang besar atas kami yang sedang pergumulan. Sehingga kami yang sedang jalan buntu boleh melihat pintu dibukakan. Kami yang terikat alami kelepasan, yang susah dihiburkan, bahkan yang sakit disembuhkan. Terima kasih Tuhan. Kami sungguh cinta Tuhan. Dalam nama Yesus. Amin.